Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang struktur prosedur SQL dasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lin Anissa Najwa dengan akhiran NIM 016 dan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Raffi Al-Mahdi dengan akhiran NIM 008. Jadi tujuan pembahasan kali ini untuk memahami struktur dasar prosedur SQL dan untuk membuat dan mengenal prosedur. Apa itu stored procedure? Stored procedure adalah komponen perintah SQL yang disimpan di database dan bisa dijalankan kapan saja untuk menghemat waktu, mempercepat proses, dan meningkatkan keamanan. Nah, di sini maksudnya meningkatkan keamanan itu maksudnya kayak ini tampilan untuk si pengguna sama si admin ini berbeda, ada batas-batasnya. Nah, analoginya ibarat kamu tuh punya resep makanan, kalau udah disimpan itu tinggal panggil kapan aja tanpa menulis query yang berulang-ulang, jadi lebih cepat dan rapi. Nah, selanjutnya stored procedure itu dibuat berdasarkan bahasa standar ANSI atau ISO SQL atau PSM. Stored procedure ini memiliki fitur di dalamnya kita bisa menulis logika program. Misalnya bikin sampai end, ada if, ada loop, atau perulangan. Selain itu juga bisa menangani error atau exception handling. Jadi fungsinya ini bukan cuma sekedar perintah biasa, tapi juga bisa menjalankan logika yang lebih kompleks di dalam database. Lalu selanjutnya stored procedure ini juga mendukung 3 jenis parameter, yaitu in untuk input, out untuk hasil keluar, lalu in out itu bisa masuk bisa keluar. Nah, selain itu prosedur ini juga dapat mengembalikan beberapa hasil yang dikeluarkan untuk ke klien atau bahkan ke prosedur lain yang memanggilnya. Jadi prosedur ini bisa saling bertukar data dengan sistem data yang lain, dengan sistem database yang lain. Lalu semua kode dan informasi dari prosedur ini itu otomatis disimpan di dalam database. Disimpan di dalam sistem database. Tepatnya itu disimpan di katalog. Nah, prosedur language ini juga semua perintahnya itu otomatis ditulis pakai huruf besar. Jadi kalau ada tulisan yang diapit tanda kutip itu hurufnya nggak ikut berubah. Misalnya kalau kita nulis data kamar disamakannya besar, ya tetap data kamar, bukan jadi data kamar yang uppercase. Next, lalu ada pernyataan create procedure. Di sini perintah create procedure untuk membuat prosedur baru. Di dalamnya kita bisa menulis logika-logika program menggunakan query-query SQL. Bagian tubuh atau isi prosedur bisa mencakup banyak, seperti blok bikin dan end, terus pernyataan deklarasi, perintah pengisian nilai, pernyataan syarat if else, struktur kontrol berulang, loop atau while, penanganan pengecualian, dan panggilan prosedur lain. Jadi bagian ini adalah tempat di mana semua logika utama ditulis. Nah, di sini di slide ini dijelaskan bentuk dasar atau struktur utama dari sebuah prosedur SQL itu dimulai dengan perintah create procedure, lalu diikuti oleh nama prosedur dan parameter jika ada. Setelah itu ada blok bikin sampai end yang menjadi pembuka dan penutup kode. Di dalamnya kita bisa menulis langkah-langkah seperti deklarasi variabel, mengisi nilai,
menulis kondisi if, membuat perulangan, dan lain-lain, atau bisa memanggil prosedur lain. Pokoknya bagian ini bisa dibilang dari program kecil di database. Selanjutnya ada struktur prosedur SQL. Slide ini menjelaskan tentang bagian yang disebut compound statement, yaitu bagian yang berisi kumpulan perintah dan logika di dalam prosedur SQL. Di dalamnya ada 3 bagian penting, yaitu database definition, declare statement, dan logic compound statements. Nah, kalau database definition itu untuk mendefinisikan prosedur. Kalau declare itu untuk mendeklarasikan variabel, kondisi, dan handler, serta logika yang berisi perintah utama yang akan dijalankan. Lalu ada logic can contain other. Jadi di bagian logika ini bisa membuat perintah SQL atau bahkan compound statement lain di dalamnya. Intinya compound statement ini adalah wadah besar tempat semua perintah prosedur disusun. Next ada jenis-jenis prosedur SQL. Di sini ada 3 jenis utama. Yang pertama single statement, yaitu prosedur yang hanya berisi satu perintah saja. Lalu ada compound statement, yaitu prosedur yang berisi perintah di dalam blok bikin sampai end. Dan yang terakhir ada nested compound statement, yaitu blok yang berisi blok lain di dalamnya. Seperti perintah bersarang, jadi bentuk prosedurnya itu bisa sederhana atau kompleks tergantung kebutuhan. Lalu ada pernyataan bahasa prosedur SQL. Bahasa prosedur ini bisa sedikit berbeda di setiap platform, misalnya MySQL, SQL Server, dan lain-lain, tapi tujuan utamanya tetap sama, yaitu menambah logika bisnis langsung ke dalam database. Misalnya kita bisa bikin prosedur otomatis yang ngasih diskon ke pelanggan atau menghitung total pembelian tanpa nulis kode program tambahan di luar database. Dengan cara ini sistem jadi lebih efisien dan prosesnya bisa berjalan otomatis. Lalu di sini contoh create prosedur. Jadi create prosedur digunakan untuk membuat prosedur baru. Nah, di dalam contoh slide ini, prosedur ini menggunakan parameter out untuk mengirim data hasil ke program yang memanggilnya. Di dalamnya kita bisa membuat variabel lokal dengan declare dan mengisi nilai dengan set, lalu melakukan perhitungan atau proses tertentu, misalnya mengambil tanggal hari ini dan menentukan beberapa hari ke depan dalam 1 tahun. Nah, setiap perintah harus diakhiri dengan tanda titik koma, dan semuanya ditulis di antara blok bikin dan end supaya rapi dan terurut. Lalu ada deklarasi variabel lokal. Jadi deklarasi variabel itu digunakan untuk membuat tempat penyimpanan sementara di dalam prosedur, misalnya untuk angka, teks, atau tanggal. Kalau kita nggak ngasih nilai di awal, nilainya itu bakal otomatis dianggap 0. Sama nama variabel juga nggak sensitif terhadap huruf besar atau kecil. Jadi mau huruf besar atau kecil hasilnya itu sama. Bagian ini penting supaya data sementara bisa diolah sebelum ditampilkan hasil akhirnya. Next ada deklarasi kondisi cursor dan handler. Bagian ini menjelaskan tentang 3 hal penting. Pertama, kondisi penanda atau kalau ada situasi tertentu. Misalnya data nggak ditemukan. Kedua, kursor, yaitu alat untuk membaca data baris demi baris dari tabel di database. Ketiga, ada handler, yaitu bagian yang berfungsi untuk menangani kesalahan. Jadi kalau ada error waktu prosedur dijalankan, sistem itu nggak langsung berhenti, tapi bisa dikendalikan ke langkah tertentu untuk suatu logika yang kita buat.
Untuk bagian assignment ini nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada assignment atau tugas. Tugas di sini itu sebuah SQL itu memiliki sebuah rules sintaks yang mana sebuah variabel itu ada yang memiliki nilai, ada juga yang tidak memiliki nilai. Di sini ditandai dengan null. Contohnya itu di sini set gaji ini gaji ditambah dengan 100.000, maka nanti sebuah gaji misalnya itu ngambilnya ini dari tabel gaji karyawan ya, nanti gajinya ini bakal ditambahkan 100.000 ketika dijalankan, maka jadi misalnya gajinya 1 juta jadi 1.100.000 kayak gitu. Selanjutnya adalah bonus. Nah di sini adalah yang bernilai 0 atau kosong, maka bonus ini saya tidak kasih atau tidak akan memiliki nilai, gak ada bonus gitu buat karyawannya. Nah contoh lain adalah di sini sebuah umur, variabel umur bernilai kayak gini, select age from pegawai where ID 5, maka ketika dijalankan nanti bakalan manggil umur dari tabel pegawai yang memiliki ID 5 kayak gitu. Next, selanjutnya adalah proses persiapan SQL storage procedure. Di sini adalah alur dari prosedur ketika dieksekusi. Nah, setelah kita membuat sebuah prosedur, nanti bakalan diinputkan ke dalam sebuah sistemnya. Nah, dalam sini itu sebenarnya jelaskan dulu ya. Kalau prosedur itu nanti bakalan disimpan di DB2 catalogs. Oke. Nah, melewati proses-proses ini, teman-teman. Pertama, ada SQL TL parsing and native compilation. Di sini nanti sistem bakalan menerjemahkan bahasa kalian agar bisa dibaca oleh sebuah sistem. Gitu. Dan mengecek apakah bahasa kalian itu udah benar, apakah kode kalian itu udah benar, apakah sintaks kalian udah benar gitu. Nah, setelah udah dikompilasi tadi, maka masuk ke dua proses ini atau dua tahap ini, dua bagian ini, SQL PL VM program dan juga package. Yang pertama ada SQL PL program. Ini tuh ya setelah udah dikompilasi, ini udah kayak aplikasi yang udah siap jadi, udah siap dijalankan. Jadi ini tuh udah bisa digunakan prosedur itu. Nah, package ini itu adalah menyimpan aplikasi tadi yang udah siap dijalankan itu ke package gitu. Ya enggak sih. Ya kayak bukan tapi ya lebih tepatnya kayak menyimpan SQL tadi yang prosedur ini yang udah dikompilasi gitu loh ke dalam sebuah package atau sebuah tempat untuk tersimpan. Kenapa? Fungsinya apa gitu loh. Agar nanti bisa dipanggil berulang kali, bisa digunakan berulang kali ini prosedur gitu. Jadi nggak perlu buat prosedur ulang lagi buat prosedur gitu, tapi bisa manggil prosedur. Misalnya fungsinya wah gini doang, cari karyawan doang nih, ya udah buat panggil aja gitu. Nah kalau di B2 katalog itu apa, di B2 katalog itu nyimpen kayak dibuat database nyimpen package ini, kayak nyimpen prosedur ini kan. Prosedur kan biasanya kan dalam sebuah sistem kan misalnya kompleks itu kan nggak cuma satu ya, pasti banyak gitu kan. Nah DP2 katalog sih buat apa, yaitu buat nyimpen ini tadi. Jadinya ya buat daftar isi, tinggal panggil aja kayak gitu. Next, jadi ada studi kasus penerapan storage prosedur dalam sistem penggajian karyawan. Langsung aja saya tunjukin ke SQL server saya. Nah, saya pertama saya punya sebuah tabel yang namanya tabel karyawan, punya ID, punya nama, punya gaji. Dan di sini di insert hasilnya seperti ini. Ada Lian, ada Alam, ada Saroyi, dan gajinya ada 5 juta, 3 juta 500 dan juga 4 juta 500. Nah, saya membuat sebuah prosedur cari karyawan. Prosedur cari karyawan ini memiliki sebuah parameter ke atas gaji yang bertipe data int. Oke, dan di dalamnya prosesnya itu apa? Ada prosesnya adalah select bintang from. Fungsinya adalah prosedur ini berguna untuk ketika saya mau memanggil gaji yang gajinya itu di atas dengan batas gaji, kayak bintang from karyawan, select bintang from karyawan, panggil tampilkan tabel karyawan yang mana gajinya itu lebih besar ketimbang batas gaji. Lalu saya tutup. Cara panggilnya gimana? Cara panggilnya adalah di sini.
pakai esek cari karyawan, panggil prosedurnya, habis itu set input parameternya tadi. Oke, ini kan buat input sebuah nilainya kan. Nah, jadinya nanti itu gajinya ini di sini gajikan dari tabel karyawan nih, dari tabel karyawan gaji lebih besar ketimbang batas gaji, maka kalau yang lebih kecil dari batas gaji nanti nggak bakalan keluar di bawah 4 juta rupiah di sini. Nah, dari sini kalian udah tau lah siapa yang nanti nggak bakalan keluar kan. Langsung aja saya execute. Oke, skip ya. Nah, bakalan hampir seperti ini ya. Ada lian, ada sorry aja. Ya alam itu nggak pernah keluar, yang mana gajinya dia cuma 3.500.000 dan itu di bawah 4 juta. Selanjutnya adalah prosedur selisih gaji. Di sini prosedurnya namanya ya selisih gaji. Berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk mengetahui selisih gaji di antara karyawan 1 dan karyawan 2, misalnya gitu. Gaji 1 dan gaji 2. Tadi kan gajinya itu ada 5 juta. Nah, saya mau gaji ini, yang ini tuh setupnya 3.500.000. Oke, kayak saya jelasin pelan-pelan ya. Pertama, selisih gaji ini punya sebuah parameter inputan, yang mana ada yang bernama gaji 1 yang bertipe data INT, gaji 2 dan INT. Di sini hasil selisihnya apa? INT, tapi ini tuh bukan input, nggak bisa input di sini, tapi output. Jadi nanti itu ditampung di sini, teman-teman. Ini kayak sebuah wadah, gitu. Nah, ini biar kalian tahu nih. Wadahnya di sini. Gaji 1 nanti bakalan dikurangi sama gaji 2. Nah, nanti ditampung sama hasil selisih. Hasil selisih yang mana itu adalah output. Oke. Nah, ini dalam prosedur. Gimana manggilnya? Manggilnya adalah kalian buat sebuah wadah dulu, teman-teman. Buat sebuah wadah dengan deklarasi hasil. Oke, yang hasil INT, terserah ini ya, kalian kasih nama apa. Hasil, esek, selisih gaji. Panggil prosedurnya selisih gaji ini. Langsung kalian masukkan secara urut ya, gaji 1, gaji 2 dan juga output. Nah, outputnya tadi saya sudah deklarasi di sini. Ini kayak buat sebuah wadah aja sih, buat wadah. Oke. Nah, nanti ditampung di sini. Nah, nanti bakal dikeluarin, nanti bakal dipanggil ini, teman-teman. Select hasil selisih gaji. Tampilkan hasil ini di kolom selisih gaji. Saya langsung tunjukin aja. Sorry, nggak bisa gitu ya. Kalian harus deklarasi gini SQ-nya. Nah, selisih gaji 1.500.000 kayak gitu. Selanjutnya adalah ini dikasih tadi ya. Jadi langsung saya skip aja. Saya tadi udah saya tunjukin di SQL saya di PMS-nya. Langsung aja ke slide 21 yang mana ini membahas tentang modul. Apa itu modul? Modul adalah, definisi modul adalah bundle atau kumpulan dari beberapa objek yang saling terkait yang bisa digunakan bersama-sama. Objek-objek ini bisa berupa sebuah prosedur, fungsi yang dibuat, variabel, kursor, dan lain-lain. Semua hal yang Anda gunakan saat membuat program atau mengelola data. Analoginya itu, modul itu kayak kelas, teman-teman. Ketika kita udah belajar OOP dulu, itu kayak modul itu mirip sebuah kelas. Tapi bedanya itu dia tuh bertindak dalam satu instansi, atau ini contohnya di sini contoh kotak peralatan yang spesifik. Mungkin kalau kurang paham besok saya jelasin waktu presentasi, atau saya coba kasih analogi sedikit aja ya. Kayak misalnya kalau modul itu adalah sebuah mesin ATM, teman-teman. Alatnya sama, ATM kan mesin ATM sama, alatnya sama, dan bisa digunakan banyak orang kan, bisa digunakan berkali-kali oleh banyak orang. Nah, di situ itu kan bisa transfer, bisa gini-gini lah gitu. Tapi tetap aja datanya itu berbeda waktu kita masuk. Kita jalannya itu kayak berbeda. Tapi kalau OOP itu gimana ya? Kayak semacam aplikasi itu bisa kita download dengan aplikasi yang sama, oke? Tapi dalam dua HP yang berbeda, ya, HP yang berbeda. Tapi dalamnya juga datanya juga beda karena
kita punya akun masing-masing. Nah kalau ATM tadi kan bisa digunakan banyak orang dalam satu ATM yang sama, tapi fungsinya sama. Misalnya kalau di prosedur fungsinya sama, gimana cara makanya sama, tapi akunnya beda. Maksudnya waktu kita data pribadi kita beda. Nah kemirip-miripnya itu yang di situ. Kalau OOP itu tadi kan, kalau di OOP tadi kan, di kelas tadi kan bisa punya cetakan banyak gitu loh, tapi ya datanya ya berbeda dengan data yang berbeda juga. Kayak aplikasi dalam HP yang berbeda, bukan HP yang sama. Kalau menurut kan HP yang sama dengan proses yang sama, tapi ini berbeda kayak gitu. Mungkin bisa ditanyakan lagi kalau kurang paham besok. Nah selanjutnya adalah 4 manfaat utama modul. Pertama, organisasi kode. Modul merapikan kode Anda dengan mengelompokkan semua objek yang terkait, fungsi, prosedur, variabel ke dalam satu kotak yang logis. Udah saya jelasin tadi. Kedua, lingkup jelas. Modul memastikan Anda memanggil objek dengan alamat yang lengkap, skema, titik modul, titik prosedur, dengan tutup kurung dan buka kurung, menghilangkan ambiguitas dan bentrok nama. Ketiga, penyembunyian informasi. Modul ini melindungi logika penting dengan memungkinkan Anda menyembunyikan objek sebagai pribadi dari akses luar, mencegah error yang tak terduga. Kontrol global. Modul sangat efisien dalam administrasi izin. Anda cukup memberikan satu izin ke modul dan izin tersebut berlaku untuk semua objek di dalamnya, seperti kunci induk. Selanjutnya adalah isi dan komponen dalam modul. Dan membuat modul karena harus membuat dengan create modul. Ini modul terkali terserah. Aku kasih contoh sini modul toko. Create modul toko. Alter modul publish modul toko. Type produk as anchor row produk. Nah maksudnya tuh di sini tuh membuat sebuah fungsi sendiri, yang mana tipe produk ini nanti bakalan memiliki nilai yang sama dengan tabel produk, yang dimana ini ada as anchor row. Jadi nanti tipe produk ini kalian panggil itu nilainya setara dengan tabel produk ini tadi, memiliki nilai yang sama lah ini gitu. Alter mobile publish modul toko. Ini membuat sebuah fungsi hitung diskon harga produk kan, core produk harga produk akan memiliki nilai yang sama dengan harga yang ada di tabel produk. Return int tampilkan kembalikan nilainya, keluarkan nilainya dengan tipe data int. Bikin return harga produk dikurangi 20.000. Harga produk ini tadi kan kayak ini ya, dari harga dari tabel produk itu tadi. Nah itu tadi dikurangi 20.000. Select pemakaian, select modul toko, panggil modulnya titik hitung diskon, maka akan menjalankan proses ini, mengambil harga tadi. Nah harga produk tadi itu kan dikurangi 20.000, maka misalnya harganya itu adalah 100.000, maka otomatis dikurangi 20.000, jadi hasilnya ini adalah 80.000 adalah 80.000 gitu. Implementasi modul. Ada alter modul, my mode, add variable package var, anchor my tab. Kalau satu ini ya kayak menyamakan package var ini nilainya nanti sama kayak kalau satu di tabel gitu my tab. Ini juga buat sebuah fungsi di sini. Ini ada sebuah prosedur dalam ya ininya kayak nunjukin kalau satu kotak yang logis, dalam satu kotak yang logis tadi di sini. Dalam satu kotak yang logis itu bisa ada apa tadi? Ada sebuah variabel, bisa ada sebuah fungsi juga, dan juga ada prosedur. Nah ini untuk contoh lainnya biar kalau kalian nggak paham sama bahasa tadi, ini tuh modul karyawan, add variabel ini buat tambahkan variabel di modul karyawan batas gaji INT. Fungsinya adalah ini ada juga function antar modul karyawan, function cari karyawan, return tabel INT gini return select from karyawan where gaji batas gaji. Ini tuh nanti gajinya karyawan itu ya sama kayak studi kasusku, sama kayak mirip studi kasusku, bakalan yang muncul itu nanti ada batasannya kayak gitulah. Nah apalagi dijelasin ya. Ini alter modul ini tuh wajib teman-teman. Jadi kalau mau merubah sesuatu atau memperbarui sesuatu, mengganti sesuatu, harus pasti pakai alter modul gini teman-teman. Untuk merubah, untuk menambahkan something itu harus ada alter modul kayak gitu. Nah harus juga dengan add di sini. Di sini juga ada prosedur. Kalau ini ada fungsi, ada juga prosedur.
Nah, dalam teman kalian ada prosedur selisih gaji out, hasil selisihnya T, input gaji 1, gaji 2, hasil selisih gaji dikurangi gaji 2. Mirip aja ya, sama, tapi bedanya ya menunjukkan kalau di sini tuh ada bisa kayak dalam satu kotak itu bisa banyak banget fungsi yang ada gitu loh. Ada banyak macam alat-alat gitu loh. Alat-alat itu dalam banyak, misalnya kotak alat peralatan ya, itu ada tang, ada obeng. Nah itu modul itu gitu, dalam satu itu ada banyak hal yang bisa berfungsi beda-beda kayak gitu. Tapi ya dalam satu tetap logis ya, tetap kayak bersinambungan lah, kan ini tentang karyawan nih, karyawan gitu gitulah. Oke, modul pernyataan lain. Drop modul MyMod. Fungsinya adalah menghapus seluruh modul dari database. Dampaknya semua isi fungsi prosedur variabel ikut terhapus. Analoginya seperti menghapus satu folder beserta semua isinya. Ini ya kayak mendelete sebuah modul. Nah, kedua adalah alter modul MyMod drop body. Ini tuh menghapus bodinya aja. Jadi modulnya itu tetap ada, tapi fungsinya itu nggak ada. Oke, kosong. File masih ada tapi isinya dihapus. Oke. Alter modul MyMod drop prosedur MyProc. Maksudnya itu adalah drop prosedur, hapus prosedur MyProsedur dari modul MyMod. Kalau kurang paham dibaca lagi. Menghapus satu prosedur dalam modul, dampaknya prosedur lain dapat tetap ada dan bisa digunakan. Analoginya menghapus satu fungsi dan program tanpa menghapus filenya. Keempat adalah grant execute on module MyMod to Shinchan. Fungsi dalam memberikan izin eksekusi modul pada user Shinchan. Dampaknya hanya Shinchan, harusnya Shinchan, hanya Shinchan yang bisa menjalankan semua prosedur fungsi dan yang ada di modul. Analoginya memberikan kunci agar seorang bisa menjalankan program tapi tidak bisa mengubahnya. Oke, keamanan. Kesimpulannya, suatu prosedur adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan dalam database untuk mempercepat sebuah proses, menjaga keamanan, mempermudah pengelolaan logika bisnis. Prosedur ini dibuat dengan perintah create prosedur dan berisi blok kode seperti deklarasi variabel, kondisi perulangan, serta penanganan kesalahan. Selain itu, pembahasan tentang modul menunjukkan pentingnya pengelompokan objek seperti prosedur, fungsi, dan variabel agar kode lebih terstruktur, efisien, mudah digunakan kembali, serta lebih aman dalam pengelolaan database. Mungkin sekian dari kelompok 2, kelompok kami. Saya mewakili teman saya juga, Rian. Bila ada kesalahan atau kurang dalam penjelasan, kesalahan kata juga, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.